Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifin dari kelas H dengan NIM 2209 01502139. Saya saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah akuntansi manajemen dari pertanyaan 13.37 sampai dengan 13.39. Oke, baik. Tentu saja. Informasi untuk latihan 13.7 dan 13.38. Ini digunakan informasi ini digunakan untuk dua soal nantinya. Blassingham Company saat ini sedang memproduksi suku cadang Q108 sebanyak 35.000 unit setiap tahunnya. Adapun eh, biaya per unit untuk Q108 itu untuk bahan baku langsungnya itu 6,00 dolar. eh, untuk tenaga kerja langsungnya itu 2 dolar, untuk overhead variabelnya itu 1,50 dolar, untuk overhead tetap 3,50, dan total dari semua dari bahan baku langsung ditambahkan dengan tenaga kerja langsung ditambahkan dengan overhead variabel ditambahkan dengan overhead tetap jadinya 13 13,00 dolar. Baik, langsung saja masuk untuk ke soal pertama yaitu 13.37. Nilai sebesar 77.000 dolar adalah overhead tetap langsung pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blassingham seharga 11 dolar. Yang diminta itu dari soalnya yaitu yang pertama, hubungan konseptual, haruskah Blassingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108 ini. Kedua, berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blassingham kepada pemasok dari luar perusahaan. Yang ketiga, jika Blassingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blassingham? Baik, langsung saja ke jurnalnya. Untuk bahan baku langsungnya itu didapatkan hasil 21.210.000 untuk ketika ingin membuat 35.000 unit. Lalu untuk tenaga kerja langsungnya itu 70.000. Sama halnya dengan bahan baku langsung untuk membuat 35.000 unit ini. Untuk overhead variabelnya sama 52.500, sama dengan didapatkan dari hasil tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Sama juga dengan overhead tetap langsung yang hasilnya itu 77.000 dolar. Lalu untuk biaya membeli dari pemasok itu tidak ada, tapi dia masuk ke membeli 35.000 unit sebesar 385.000 dolar. Maka total biaya dari membuat 35.000 unit ini, eh, bahan baku langsung ditambahkan dengan tenaga kerja langsung ditambahkan dengan overhead variabel ditambahkan dengan overhead tetap langsung, maka hasilnya 409.500 dolar. Begitupun dengan membeli 35.000 unit, karena hanya biaya membeli dari pemasok hanya ini yang masuk ke dalam akunnya, maka kita turunkan langsung ke total biayanya jadi 385.000 dolar. Adapun cara dapatnya itu, Blassingham harus membeli cukup cadang dari pemasok luar karena total biaya membeli 385.000 dolar lebih rendah dibandingkan total biaya membuat 409.500 dolar per unit relevan. Biaya relevan per unit sama dengan bahan baku langsung ditambahkan dengan tenaga kerja langsung ditambahkan dengan overhead variabel ditambahkan dengan overhead tetap langsung per unit. Eh, Lalu kita masukkan angka-angkanya yaitu 6,00 ditambahkan 2,00 ditambah 1,50 ditambahkan dengan 77.000 per 3 per 3.500 di
Lalu 6,00 ditambahkan dengan 2,00 ditambahkan 1,50 ditambahkan 2,20. Maka jadinya 11,70 unit per unit. Jadi 3.409.500 dikurangkan dengan 385.000, maka didapatkanlah hasil 224.500, sehingga Blasingam membeli suku cadang. Maka laba akan meningkat sebesar 24.500. Baik, lanjut ke soal nomor 2, yaitu latihan 13.38. Pemasok dari luar, perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blasingam seharga $11. Yang diminta yaitu yang pertama, hubungan konseptual, haruskah Blasingam Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Yang kedua, berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blasingam kepada pemasok dari luar perusahaan? Nah, yang ketiga itu, jika Blasingam membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blasingam? Oke, langsung saja. Jawaban yang pertama itu, Blasingam harus membuat suku cadang Q108 dikarenakan total biaya membuat lebih rendah dibandingkan total biaya membeli. Yang kedua itu, Blasingam akan membayar harga tertinggi hingga biaya membuat per unit relevan. Biar relevan per unit itu sama tadi, yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung, ditambahkan ditambahkan overhead variabel, yang angkanya itu 6,00 ditambah $2,00 ditambahkan dengan $1,50. Yang ketiga itu yang hasil dari yang ditanyakan tadi, yang kita dapatkan, jika Blasingam membeli suku cadang, maka laba akan menurun karena total biaya membeli lebih tinggi dibandingkan membuat, di mana labanya menurun sebesar $2,500. Baik, langsung saja masuk ke akunnya. Bahan baku langsung itu 210.000 dolar, sama dengan soal yang tadi, yang di atas tadi. Tenaga kerja langsung juga sama, $70.000 untuk membuat 35.000 unit. Nah, untuk overhead variabelnya ini sama juga, 52.500 dolar. Tetapi di sini eh, overhead tetap langsungnya itu tidak ada, dan biaya membeli dari pemasok ini dipindahkan jadi membeli 35.000 per unit, 35.000 unit. Maka total biaya yang didapatkan adalah 332.500 untuk membuat 35.000 unit, dan membelinya itu didapatkan hasil 385.000 dolar dari membeli 35.000 per unit. Baik, pindah ke soal nomor 3, yaitu 13.39. Riana Company memproduksi lampu dengan biaya per unit berikut ini. Ya, ini yang kita ketahui, bahan baku langsungnya itu $2, tenaga kerja langsungnya itu $1 overhead variabelnya itu $3, overhead tetapnya itu $2. Maka total yang didapatkan dari semuanya yaitu $8. Baik, langsung saja ke informasi soal yang didapatkannya, itu kapasitas produksi 300.000 unit per tahun. Produksi yang diharapkan itu 180.000 unit. Biaya penjualan tetapnya itu $500.000 per tahun. Biaya penjualan variabelnya itu satu dolar per unit. Harga jualnya itu $12 per unit. Pesanan khusus 100.000 unit pada harga $7 per unit. Tidak ada komisi penjualan dalam kurung. Ini tentang ini dalam kurung, biaya penjualan variabel sama dengan $0. Pelanggan menanggung seluruh biaya transportasinya. Maka yang diminta yaitu hubungan konseptual berdasarkan analisis kuantitatif, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut. Yang diminta yang kedua yaitu hubungan konseptual, apakah faktor-faktor kualitatif yang mungkin memengaruhi keputusan
asumsikan bahwa tidak ada lagi pesanan yang diharapkan di luar bisnis reguler dan pesanan khusus. Baik, langsung saja masuk ke jawaban soal yang didapatkan, yaitu yang pertama karena laba tambahan positif sebesar 100.000 dolar, Rihanna Company sebaiknya menerima pesanan tersebut. Yang kedua itu faktor kualitatif yang mempengaruhi keputusan itu. Jawaban yang diminta yang kedua itu faktor positifnya. Yang pertama, pesanan ini memanfaatkan kapasitas produksi yang tidak terpakai tanpa mengganggu operasi reguler. Yang kedua, pesanan ini menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 100.000 dolar meskipun harga jual lebih rendah. Yang ketiga, pelanggan baru dapat menjadi sumber bisnis masa depan. Nah, ada juga faktor negatifnya, yaitu yang pertama, harga rendah dari pesanan khusus, yaitu 7.000 per unit, mungkin menurunkan persepsi nilai produk jika diketahui oleh pelanggan reguler. Yang kedua itu, faktor negatifnya, jika perusahaan menerima pesanan dengan harga rendah, pelanggan khusus mungkin mengharapkan diskon serupa di masa depan. Yang ketiga itu, produksi tambahan dapat meningkatkan tekanan pada sistem produksi atau operasional, walaupun kapasitas tersedia. Kesimpulan dari faktor tadi yaitu perusahaan perlu mempertimbangkan risiko reputasi di pasar reguler dan potensi hubungan bisnis jangka panjang sebelum membuat satu keputusan. Baik, langsung saja ke jurnalnya. Yang pertama itu harga jual. Harga jualnya itu 7 dolar didapatkan dari soal tadi, harga per unitnya. Biaya bahan bakunya itu 2 dolar, biaya tenaga kerjanya itu 1 dolar, biaya overhead variabelnya itu 3 dolar, biaya penjualan variabelnya itu tidak tidak ada atau nol. Total biaya variabelnya itu 6 dan laba tambahnya itu 1 dolar. Maka didapatkanlah total biaya untuk 100.000 unit, yaitu 7, yaitu untuk 7 unit itu, maka total biaya untuk 100.000 unitnya didapatkan hasil 700.000 dolar. Biaya bahan bakunya didapatkan 200.000 dolar. Biaya tenaga kerjanya 100.000 dolar. Biaya overhead variabelnya itu 300.000 dolar. Biaya penjualan variabelnya sama, tidak ada. Dikarenakan biaya per unitnya tidak ada. Total biaya variabelnya yaitu 600.000 dolar. Nah, lalu didapatkan juga laba tambahannya yaitu 100.000 dolar. Itu saja hasil jawaban yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.